Mungkin dream design kita yang memulai dari seorang interior yang take passion di architecture, kita melihat bahwa satu architecture project itu holistic, which means kita pengen bisa execute dari architecture-nya, interiornya, sampai even ke products-nya, objects-nya. Dari awal pun kami tidak pernah mengunci untuk terhadap sebuah function ataupun terhadap material tertentu. Artinya kalau ditanya 5-10 tahun ke depan, dream design-nya tentu adalah desain-desain yang bisa memberikan impact yang sangat-sangat besar kepada orang, manusia, dan juga kepada lingkungan. Dream project itu lebih ke dream client ya. Yang kami pengenkan itu klien yang benar-benar appreciate design, benar-benar willing to spend untuk certain things di dalam suatu desain. Jadi kami bisa beneran push untuk segi material, segi furniture yang kami pakai itu beneran yang is a good design. Dream design bagi saya itu akhirnya lebih pada dream team gitu. Gimana kita sebagai Spasi menemukan klien yang tepat, menemukan vendor yang tepat, menemukan kontraktor juga yang tepat, menemukan operator yang tepat, misalkan itu commercial building. Jadi istilahnya akan menjadi bangunan yang didesain dengan baik, oleh klien yang baik, digunakan dengan baik. Itu menurutku itu dream design yang aku harapin sih. DRT untuk bisa dapat start sebuah project, biasa kami selalu mulai dengan studi riset untuk project tersebut. Biasanya itu kami lakukan untuk penggalian data. Karena sebetulnya DRT sendiri kami juga menggunakan metode design datascape ya. Artinya data ini akhirnya akan membentuk desain yang akan kami capai. Tetapi di sisi lain kami juga sadar sih bahwa desain by data itu akan menghasilkan desain yang sangat kaku, sehingga biasanya kami akan coba mengcombine dengan bisa dibilang lebih ke naluri desain gitu ya, supaya hasilnya itu memang tidak terlihat seolah-olah didesain by data banget gitu loh. Hal yang paling kita fokuskan dan kita tekankan itu adalah people and environment. Bagaimana mereka akan berinteraksi, apa culture-nya mereka, apa yang membuat mereka akan merasakan bangunan itu tuh menjadi mempunyai nilai yang tersendiri buat dirinya. Saat datang tuh bukan cuma datang dan pergi, itu yang kita perhatikan sekali dalam desain. Dan juga tentunya environment. Bagaimana desain kita itu tidak merusak environment, bagaimana kita justru mendukung supaya adanya keberlanjutan, bagaimana kita bisa menggunakan each material ataupun semua desain kita tuh harus balik lagi itu mendukung keberlanjutan dari nature itu sendiri. Proses perancangan akses arsitek selama ini biasanya kita dapat brief dari klien berupa kebutuhan ruang dan budgeting yang paling menjadi dua hal yang fundamental. Nah, dari dua hal tersebut kita kembangkan di dalam studio, coba membuat suatu kebutuhan ruang atau kita punya satu mood board referensi, mulai dari kita berbicara tentang space-nya, materialnya, sesuai dengan fungsi dan budgeting dari klien. Menurut kami, arsitektur itu bergerak dari dalam. Kita harus mengedepankan fungsi ruang dulu. Setelah fungsi ruang itu terpenuhi, baru kita boleh mengolah bagian meshingnya atau kulit luarnya. Ketika sebuah program ruang itu bekerja dengan baik, maka seluruhnya akan menjadi nilai plus untuk arsitektur tersebut.
Kita selalu memulai desain ini diawali dari konteksnya ya. Entah dari tanahnya, berkonturkah, arah mataharinya, regulasi tanahnya, dan lain-lainnya. Setelah itu kita dapatkan, baru kita membahas ke hal-hal yang sifatnya lebih dalam, misalnya dari ruangnya atau habit pengguna di dalam ruang yang kita ciptakan. Karena menurut kita, dengan kita mengetahui habit dari pengguna di dalamnya, mungkin itu bisa memunculkan ikatan emosional terhadap orang dan bangunannya. Dan kita juga selalu berusaha untuk mendesainnya itu secara keseluruhan. Jadi tidak hanya dari 2 dimensi dijadikan 3 dimensi atau sebaliknya. Karena menurut saya yang dikatakan Wibi tentang kedekatan emosi ruang dan pengguna itu sangat penting dalam aspek perancangan kita. Kita sebenarnya berfokus pada klien ya, cukup berfokus pada klien ya, tapi tanpa melupakan istilahnya ego kita sendiri sebagai arsitek juga gitu. Jadi kayak kita berbasis pada empati gitu ya. Jadi kayak kita mencoba bikin desain yang berempati, namun juga tetap progresif, jadi supaya bisa selalu explore lebih jauh gitu tentang desain. Jadi untuk mendapatkan tentang hal itu makanya kita sangat sering berdiskusi sih. Walaupun waktu kita awal-awal masih berdua kali ya. Waktu kita masih berdua gitu juga kita sangat based on discussion gitu. Tapi dari skala itu yang kita cari juga yang bisa dieksploitasi dari kebutuhannya mereka itu apa kira-kira. Jadi kayak biasanya istilahnya kita selling point ya. Pokoknya desain ini apa sih selling point-nya yang bisa membedakan dengan desain-desain lain ataupun mungkin proyek-proyek lainnya, dan yang bisa kita bawa kayak selling point itu sampai ke setiap detail-detail yang kita aplikasikan di dalam desain. Selling point-nya ini bisa macam-macam, tapi kayak kita cukup banyak bermain di programming ya. Jadi kayak istilahnya berusaha seru dari asalnya gitu, dari program, gimana program ini ditata, gimana ruang ini ditata sedemikian rupa gitu. Jadi akhirnya tanpa harus menggunakan material yang terlalu gimana, ruang ini sudah bisa dinikmati dengan baik gitu loh. Dan akhirnya form jadi akibat ya istilahnya ya. Apa yang istilahnya yang kita buat terjadi ya natural begitu aja dan fungsional, yet tetap estetik gitu. Kadang kami sering main ke rumah klien, lihat kondisinya gimana, karena banyak klien yang juga nggak ngerti mau dia apa sebenarnya, pengennya rumahnya barunya itu feelingnya gimana. Dari itu kami explore, kami sering keluar bareng ngobrol, makan bareng, kami harus tahu personality-nya dulu. Dari sana baru kami bergerak bagaimana proses desain untuk, kalau ini kita cerita residential, tapi kalau komersial, eksplorasinya itu jauh lebih bebas ya. Dari proses desain itu kami sangat mementingkan bahwa apa yang digambar itu beneran bisa disampaikan ke lapangan. Nah, kayak material-material kami sebelum menggunakan, kami harus mengerti dulu ukuran-ukurannya. Jadi jumpaan-jumpaan material itu diusahakan rapi. Dan yang kami selalu usahakan itu material itu berasal dari material natural ya, atau real material. For example, bricks is a real bricks, atau kayu, tampak kayu itu minimal harus veneer ataupun tampaknya beneran kayu. Karena bagi kami believe kalau natural itu memberikan efek yang berbeda untuk feeling seseorang tanpa disadari untuk ketika memasuki suatu ruang gitu. Kebetulan kita selalu memulai dari konteks klien sih sebenarnya. Jadi kita lumayan kepo ya sama klien. Jadi kita selalu nanya apa sih yang kalian lakukan dari bangun tidur sampai sebelum tidur. Hobinya apa? Hobinya apa? Juga mungkin di zaman sekarang orang-orang ini sudah terekspos sama sosial media, dan itu yang kadang membuat level atau layer desainnya tuh udah jauh lebih tebal. Kita selalu mencoba untuk mencari a balance composition gitu.
kita selalu berusaha untuk menyatukan luar dan dalam. Kita mau hasil desain kita itu holistik. Jadi kita semua pikirin nggak cuma dalamnya doang yang bagus tapi luarnya jelek, atau luarnya doang yang bagus tapi dalamnya kayak kosong dan nggak bagus. Kita juga nggak mau jadi kayak gitu. Ya kayak orkestra lah. Orkestra kan banyak ya alat musiknya gitu, tapi mereka nggak berusaha untuk keras satu sama lain gitu. Mereka ya antara gitar sama biola sama-sama collaborate lah supaya komposisi musiknya tuh enak didengar. Nah, komposisi itu menurut kita benar-benar perlu dilatih untuk bisa dapat yang balance-nya, the perfect balance of the composition gitu. Ya kami cukup sadar ya, maksudnya perkembangan industri dan teknologi sekarang berjalan sangat cepat. Tapi mungkin menurut kami, sebagai generasi yang lebih muda, mungkin teknologi ada baiknya kita manfaatkan juga sebaik-baiknya. Tapi tanpa mengurangi proses berarsitektur itu sendiri sih sebetulnya. Kami melihat bahwa arsitektur mungkin yang dulunya lebih dilihat sebagai karya seni, semakin hari itu akan semakin lebih menjadi sebuah komoditi gitu. Jadi justru kami nggak mau terlalu banyak masuk ke sana. Jadi kita coba cari solusi yang lebih mendekatkan diri, tetap menjadikan desain-desain yang dihasilkan itu adalah karya seni. Makanya salah satu core value yang kami pegang adalah untuk membuat desainnya secara artisan gitu. Biasa kita setiap tahun kita pasti menyempatkan diri buat kita melihat keluar gitu. Kita melihat apa yang lagi berkembang di sana, apa yang udah ada di sana duluan, bagaimana approach mereka dengan proyek-proyek mereka kayak gitu. Jadi dengan kita melihat keluar, ya kita dapat inspirasi banyak banget gitu. Ya kita juga harus keep it updated dengan nggak cuma yang berhubungan dengan desain, tapi kita juga kayak dari lifestyle, makanan gitu-gitu kita juga tetap perlu update sih. Kalau di Surabaya secara khusus sangat thankful pada pandemik ya istilahnya. Kayak dalam pandemik itu akhirnya kayak semua orang termasuk di Surabaya tuh kayak sadar banget gitu loh. Kalau ruang yang baik, ruang yang sehat itu perlu gitu loh. Natural light itu perlu, daylight itu perlu, terus natural air juga perlu kayak gitu. Nggak semata-mata ngejar luasan, tinggi. Betul, betul. Sekarang kalau kita ngomong daylight over square meters gitu, kayak orang lebih paham akhirnya. Anak-anak yang baru lulus kan sekarang kan di kampus mereka diajarin software-software baru itu sih. Kalau dari saya lumayan suka explore cara mendesain yang baru lah. Mungkin kalau mengenai teknologi di pembangunannya sendiri, material-material maupun kayak sekarang kan mulai ada 3D printing untuk bikin maket atau apa itu kita juga open, kita juga sering explore, entah itu nemu di Instagram atau nemu di sosial media lainnya. Misalkan memang ada yang bisa kita ajak collab untuk kayak mensolusikan detail ataupun ekspresi desain yang baru. Untuk menambahkan aplikasi detail yang lain lah dari yang sekarang kita biasanya bikin sama tukang gitu. Yeah. Kalau sama tukang kan handmade banget gitu ya. Perkembangan pengguna arsitek di Kota Semarang itu antusiasmenya luar biasa. Mulai dari proyek komersil, F&B, hospitality, sampai rumah tinggal pribadi. Mungkin mereka mulai sadar bahwa arsitektur itu membuat kawasan atau lingkungan di sekitar bangunan yang akan didesain oleh arsitek itu mempunyai nilai dan akan berpengaruh ke lingkungan sekitar juga. Kalau dilihat dari eranya sekarang kan kebanyakan outputnya visual ya, visual yang bagus ya. Jadi untuk mengatasinya sih kita tetap di studio kita sendiri ada semacam kayak tim untuk khusus render. Jadi misalkan nanti kalau karya kita di-upload ke Instagram atau ke media medsos itu mungkin bisa menarik orang lah. Jadi nggak terlalu jauh outputnya sama yang 3D visual yang berbayar gitu sih. Untuk sekarang sudah jauh berkembang dibanding kita cerita mungkin 10 tahun yang lalu ya.
arsitek jauh lebih dihargai dan menjadi leader dalam suatu proyek. Kalau di Medan dulu itu yang menjadi leader itu lebih banyak kontraktor, artinya klien itu cari ke kontraktornya dulu mau build apa, kontraktor baru sub ke desainer ataupun arsitek untuk mendesain. Sekarang arsitek yang klien cari ke arsitek dulu untuk menyampaikan ide, pinginnya gimana, baru dari arsitek akan mencari kontraktor yang pas untuk mau bangun ide tersebut. Bagi kami itu paling penting itu konsistensi sama produk. Produk dalam arti desain yang kami sampaikan itu harus real atau tercapai dan tanggung jawab terhadap project itu sangat penting. Dalam arti service. Dan satu lagi konsistensi, contoh artinya setiap project selesai kami harus mendokumentasikan bahwa project ini ya dalam pandangan kami ini project bagus, kami dokumentasikan dan bisa dijadikan portfolio untuk ke depan. Melihat arsitektur di masa depan, kayak orang masih butuh arsitektur atau enggak sih? Pasti masih butuh, karena balik lagi arsitektur itu kan sebenarnya seperti wadah ya, suatu tempat yang akhirnya orang butuhkan untuk bisa bersekolah, bekerja, untuk tinggal gitu. Jadi, tapi mungkin yang akan berubah itu adalah peruntukannya dan bagaimana orang menggunakannya gitu. Mungkin kalau di zaman dulu gitu, orang yang tidak terlalu terekspos teknologi mungkin nggak menjadi isu kalau misalkan rumah itu tidak ada teknologi yang begitu canggih atau misalkan up to date gitu. Mungkin nantinya di in the future pasti akan ada dengan perkembangannya teknologi yang ada atau perkembangan isu juga yang ada di lingkungan, pastinya akan ada perubahan dari cara orang menggunakan si bangunan tersebut gitu. Tapi pada dasarnya fungsi-fungsi itu pasti akan dibutuhkan gitu, tetap dibutuhkan. Kalau secara tipologi yang akan terus konsisten itu mungkin tetap residential. Orang itu tetap butuh rumah untuk tinggal, tetapi cara-cara tinggal atau hidup itu akan jauh menjadi lebih sederhana dan lebih sederhana lagi. Jadi walaupun financially mungkin bisa mensupport pembelian rumah besar atau lahan besar, tapi orang tendensi sekarang lebih suka compact house, gampang dibersihkan, rumah-rumah yang lebih sederhana, gampang istilahnya rumah gampang kita tinggal rumahnya pun untuk 2-3 hari juga tidak apa-apa. Karena sekarang orang lebih suka mobile untuk jalan-jalan, untuk melihat keluar. Itu mungkin ada tipologi baru yang akan lebih berkembang. Mungkin kalau kita coba ngelihat ke masa mendatang, kita harus ngelihat dari yang masa yang lalu gitu, di mana dulu mungkin semua menjadi satu di satu orang. Jadi seniman iya, bikin kapal iya, painter iya, bikin architecture dan interior juga iya. Ke zaman sekarang semua semakin spesifik, apalagi dengan perkembangan teknologi pasti akan divisi-divisinya akan semakin spesifik semua di masa yang akan datang gitu, dan marketnya juga akan jauh lebih educated. Nah, that's why mungkin kalau buat kita ya, kita terus mengasah expertise kita. Jadi nggak cuma kita ngomongin bangunan sama dalamnya gitu, tapi juga ngomongin the environment, the objects, the furnitures, hal-hal kecil yang memang kadang orang nggak pikirin, karena menurut kita pasti nanti semuanya akan semakin spesifik.